Bayang-bayang hukuman 9 tahun penjara serta denda fantastis 1 miliar yang harus ditanggung putranya membuat ibunda Fadel, Titin Bajide, yang hadir di persidangan syok berat. Titin bahkan langsung pingsan usai mendengar vonis yang cukup berat itu. Kasus dugaan asusila di bawah umur dan dugaan aborsi yang menjerat Fadel Bajide dengan korban LM, putri sulung Nikita Mirzani, Rabu kemarin akhirnya mencapai babak akhir. Tapi yang cukup mengejutkan, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Majelis Hakim memvonis lajang berusia 20 tahun itu bersalah, serta menjatuhi hukuman yang cukup berat, 9 tahun penjara, serta denda yang nilainya juga sangat fantastis, 1 miliar rupiah. Dan inilah detik-detik saat hakim menjatuhkan vonis untuk Fadel. Fadel, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kesiapan kamu menghadapi putusan ini? Sehat. Siap. Siap. Dah. Ayo, yuk. Ayo kamera bagi-bagi ya. Bagi-bagi ya. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun. Dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kamu diputus 9 tahun penjara. Gimana kamu? Alhamdulillah, aman. Yang penting udah selesai. Itu berarti kehendak Tuhan untuk introspeksi diri lagi, lebih baik lagi. Siap untuk menjalani? Siap, selalu siap. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya susah mau ngomong apa. Kita nggak tahu ya, makanya ke depannya nanti kita lihat. Bismillah, ada keajaiban. Nanti tetap nggak putus asa, nggak buat patah semangat. Bismillah. Kaget, sadis, keji buat saya. Bayang-bayang hukuman 9 tahun penjara serta denda fantastis 1 miliar yang harus ditanggung putranya membuat ibunda Fadel, Titin Bajide, yang hadir di persidangan syok berat. Titin bahkan langsung pingsan usai mendengar vonis yang cukup berat itu. Ya, ibunda Fadel itu seolah tak percaya dengan vonis maha berat yang harus diterima putra bungsunya itu. Kakak-kakak Fadel juga mengaku sedih sampai mati rasa saat mendengar putusan. Vonis 9 tahun penjara dan denda fantastis 1 miliar rupiah jelas menjadi pukulan hebat buat Fadel, keluarga, dan juga penasehat hukumnya. Lantas, benarkah Fadel akan mengajukan banding? Udah. Cerita rasa ya? Ya, ketemu di sana sama ya. Kan sempat pingsan ya? Iya. Enggak, udah apa-apa. Itu kan sih, itu kan mungkin shock ya. Semangatin mama tadi, biar mama kuat lagi tadi. Berat ya mungkin menghadapi ini. Sangat Banget, ya. Dek, yang kuat ya. Fadel kuat, dari kecil dia kuat. Fadel tuh rela sakit demi keluarga. Yang saya lihat ya, apapun problemnya dia maju demi keluarga, itu aja sih yang saya lihat. Del akan mengajukan banding nggak sih, Del? Iya. Pasti. Bandingnya udah ada persiapan tertentu masih untuk Iya, tentunya kami siap. apa mungkin? Belum bisa disampaikan. Tapi kita ada upaya banding kok. Kita punya waktu 7 hari untuk mempersiapkan banding.
Di sisi lain, jauh sebelum vonis ini dijatuhkan, Nikita Mirzani selaku ibunda LM dan juga sebagai pelapor memang berharap Fadel dihukum seberat-beratnya. Lantaran perbuatan Fadel terhadap putrinya dianggap sangat sadis dan juga telah menghancurkan masa depannya. Lalu apa kata pihak Fadel yang semalam langsung membongkar fakta-fakta persidangan dan tak puas dengan hasil putusan? Apa saja fakta persidangan yang cukup mengejutkan itu? Kita masih belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak. Nggak akan apa gimana kan? Tidak akan. Sambil berjalan. Iya, ayo. Tidak. Kenapa? Jalan. Karena putri semata wayang saya sudah dihancurkan. Di hadapan majelis, anak korban mengakui di UK pun dia beberapa laki-laki. Itu fakta persidangan yang tidak dilihat oleh majelis. Itu yang membuat saya tadi agak kaget. Tidak ada satupun fakta persidangan yang menjadi pertimbangan. Artinya bukan 2 kali aborsi, 1 kali percobaan aborsi. Yang pertama tidak berhasil. Pemirsa Silet RCTI, berbeda pengadilan sidang dengan Fadel Bajideh. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran vape mengandung obat keras dengan terdakwa Jonathan Frizi alias Ijong kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin. Dengan agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembelaan atau pledoi. Yang mengejutkan, sosok Ijong yang selama ini cenderung diam dalam beberapa persidangan sebelumnya mendadak tak kuasa menahan air mata. Dengan terbawa emosional, ia membacakan pembelaannya dan mengungkapkan betapa dirinya tak pernah menyangka harus duduk di kursi terdakwa sebagai pesakitan. Ijong mengaku hancur karena nama baik yang ia bangun dengan susah payah kini tercoreng akibat kasus ini. Sambil menangis, ia pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim. Sebuah momen haru yang membuat suasana sidang terasa begitu emosional. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya, sama pasangan saya dan anak-anak saya yang mungkin nantinya besar majelis hakim yang mulia. Seumur hidup saya nggak pernah terpikirkan nama saya akan berada di titik ini, dulu sebagai terdakwa dan indah di dalam hidup saya. Majelis hakim yang mulia, saya mohon izinkan saya untuk secepatnya sampai ke rumah dan bertemu dengan anak-anak saya dan juga keluarga saya. Nama baik yang telah saya bangun seumur hidup seperti hancur di peristiwa ini. Namun saya mengakui karena nama baik saya membuat teman dengan keterbatasan pengetahuan obat keras yang dialami di Indonesia membuat saya sekarang jadi kesakitan dan harus membela keselamatan saya sendiri bersama tim penasihat hukum saya. Ya, kita tadi sudah membacakan nota pembelaan ya buat klien kami Ijong. Dalam kesempatan ini pembelaan kita adalah permohonan hukuman yang seringan-ringannya untuk Ijong ya, karena memang sejak awal dia tidak mengetahui terus itu ternyata mengandung ethylmidet. Keluar dari ruang sidang dengan mata sembab, Ijong masih tampak sulit menahan emosi. Usai membacakan pledoi penuh air mata, ia hanya bisa berucap singkat kepada awak media. Dengan suara lirih, Ijong meminta doa yang terbaik dari seluruh masyarakat agar jalan hidup dan proses hukum yang ia kini jalani bisa berakhir dengan keringanan. Dakwa Emma sudah Ya sih Mas, sehancur apa
perasaan Mas Ijong sampai tadi berlinang air mata, Mas? Doain aja ya. Kami juga nggak tahu, baru tahu tadi. Apa tulis tangan. Apa tulisannya itu kami baru dengar tadi juga begitu. Jadi saya rasa itu dari ketulusan yang paling dalam dan memang untuk seorang Ijong sih perkara ini sangat memukul. Bahkan tadi disampaikan ini adalah peristiwa terburuk selama dia hidup. Jika Ijong sampai menangis dalam sidang, membacakan pembelaan berharap keringanan hukuman karena alasan ingin bertemu anak-anaknya,